Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita lanjut kembali langsung ke buku Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sini ada beberapa poin sebagaimana bisa lihat dari daftar isi. Bagi yang nggak dapat buku bisa download di rumahso.com, baru dimuat di sana. Nanti dari situ tentang Nabi Isa bagaimana. Lalu apakah benar Nabi Isa telah tiada, kok disebut turun? Kenapa tidak berbangkit? Ya, kenapa kok disebut turun? Ya. Terus siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa ketika Nabi Isa itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi? Kemudian bagaimana Al-Quran membicarakan tentang turunnya Nabi Isa, ciri-ciri Nabi Isa, sampai pada kaitannya tentang masalah turun tadi. Lihat di halaman pertama, Nabi Isa. Di sini kita kenal terlebih dahulu. Nabi Isa adalah Nabi yang mulia. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus termasuk Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya misi yang satu, yaitu mengajarkan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat hadis di bawah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya ikhwatun li allatin ummahatuhunna syatta wa dinuhum wahid." Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Ingat, para nabi adalah saudara seayah. Apa maksudnya? Maksudnya saudara seayah? Bapaknya satu. Siapa? Nabi Adam. Terus siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Abul Bashar itu ada dua. Ya, bapaknya manusia itu ada dua, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Lalu para nabi itu ibunya berlainan. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa ibunya berlainan. Namun agama mereka itu satu. Yaitu apa maksudnya satu di sini? Sama-sama mengajarkan tauhid. Sama-sama mengajarkan tauhid. Dalam riwayat Muslim juga membicarakan hal yang sama. Lihat perkataan selanjutnya dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, makna hadis ini adalah pokok agama mereka para nabi adalah satu atau sama, yaitu tauhid, meskipun cabang-cabang syariat mereka berbeda-beda. Nanti di syariatnya Nabi Isa beda, syariatnya Nabi Musa beda. Sama juga dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan mereka-mereka tadi, para nabi yang lainnya. Lalu kita lihat ini tentang keaslian kitab. Ahli kitab, lihat di halaman kedua, ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani memiliki kitab yang sudah berubah. Tidak murni lagi sebagai wahyu dari Allah. Jadi kitabnya itu sudah berubah. Lihat di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Kalau disebut menulis berarti mereka ubah sendiri. Mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Berarti ini tidak murni lagi wahyu dari Allah. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Jadi yang tulis mereka sendiri. Ini tidak murni lagi wahyu dari Allah. Dan kecelakaanlah besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka lakukan. Maka orang Nasrani itu telah mengubah kitabnya sendiri sehingga mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa berarti itu Tuhan, Putra itu berarti anak Tuhan, Roh Kudus itu berarti sama penyampai wahyu, sama dengan Jibril. Keyakinan ini adalah keyakinan yang sesat, nampak jelas pada firman Allah. Allah salahkan ya keyakinan ini. Lihat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh kafir, lihat ya kalimatnya ya, garis bawah itu kafir. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga. Apa ini namanya? Trinitas ya. Keyakinan Trinitas ini berarti kafir. Yang meyakini ini berarti kafir. Padahal sekali-kali tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Sebenarnya kalau kita lihat keyakinan Trinitas ini, Nabi Isa pun sendiri mengingkari sebelumnya. Sebagaimana kalau kita lihat di sini dalam ayat, lihat di halaman ketiga lanjutannya halaman keempat Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Nabi Isa itu bantah perkataan orang-orang Nasrani itu sendiri. Nabi Isa katakan, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sama-sama disembah selain Allah? Isa jawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Maka Nabi Isa tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Diangkatnya Isa dan Maryam itu jadi sesembahan, enggak, mereka tidak mengakuinya. Isa tidak mengakuinya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bahkan hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh hanya karena keyakinan semacam itu. Lihat surat Maryam ayat 88 sampai 92. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat-sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Lihat, karena perkataan ini hampir-hampir, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah. Langit yang di atas itu pecah karena ucapan itu, dan juga bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan, yaitu mereka mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak.
anda'u lirrahmani walada. Yaitu mereka nyatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah itu memiliki anak. Dan kalau seorang muslim itu mengetahui hal ini, maka tentu dia tidak setuju atas perayaan dan keyakinan atau ajaran kaum Nasrani yang saat ini ada, termasuk mengucapkan Merry Christmas. Apa? Selamat Natal. Karena kelahiran itu memperingati kelahiran Nabi Isa yang mereka yakini sebagai apa? Bagian dari yang tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun sekarang akidah seperti ini mulai luntur dari kaum muslimin. Bahkan banyak yang tidak tahu. Bahkan ada yang menyatakan Allah itu maha besar, maka kebesaran Allah itu tidak cukup pada Islam saja, harus berlaku pada agama-agama lainnya juga. Ini orangnya ada di Jogja yang katakan kayak gini nih. Jurusan bahasa Inggris, namun di kampus Kristen. Saya kira dari dulu itu dia mau masuk di kampus umum dia. Ternyata dia masuk di kampus Kristen. Yang dulu itu tulisannya jadi viral itu, gara-gara mengemukakan tentang toleransi. Coba nanti telusuri itu tulisannya itu, wah tulisan rusak semuanya itu. Terakhir dia foto pas perayaan Natal itu, dia foto di belakangnya salib. Nah, terus dia ungkap tadi, Allah itu maha besar, maka kebesaran Allah tidak cukup hanya pada Islam saja. Allah maha besar harusnya untuk semua agama juga. Nah, itu jurusan bahasa Inggris namun di kampus Kristen dia. Jadi saya bilang, wajar-wajar aja dia berkata kayak gitu. Kalau dia di kampus Islam, sudah dibully habis-habisan itu. Ini sudah pada tahu paling orangnya ini. Cewek itu nganggo jilbab, rusak itu, merusak Islam luar biasa itu dari dalam. Orang-orang munafik yang ada di dalam tubuh umat Islam. Anak-anak muda itu pada ikut tuh follow kayak begini, yang cewek-cewek, cowok-cowok itu ikut follow kayak gini. Ya, menyetujui itu pemikiran-pemikiran liberal dari dia itu. Kampusnya di sono tuh, di jalan apa ini? Avandi itu apa ya? Ya sudah tahu lah. Itu baru sudah tahu itu kampusnya mana. Dia bukan masuk ini masuk di kampus Kristen lagi, apa-apaan. Dia nggak mungkin bela Islam, nggak mungkin itu. Dia mungkin dia bela agamanya sendiri. Ya. Dia bela yang non, dia bela yang minoritas. Sudah nggak mungkin bela saudara-saudaranya sendiri di kalangan umat Islam. Nah, perkataan kufur kayak begitu. Itu baru satu perkataan itu, belum telusuri yang lain. Terus keyakinan berikutnya lagi selain tadi, apakah Nabi Isa itu telah tiada alias meninggal dunia? Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang ada, nanti bisa lihat An-Nisa 157 sampai 159, terus Ali Imran ayat 55. Coba lihat Ali Imran ayat 55 disebutkan, wa idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Dikatakan wa rafi'uka ilayya, mengangkatmu kepadaku. Berarti Nabi Isa itu diangkat ke langit. Dan dikatakan rafi', mengangkat. Mengangkat itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Mengangkat. Wa rafi'uka ilai, mengangkat dari bawah ke atas, diangkat. Dan ini jadi dalil juga berarti
Allah bukan di muka bumi. Kalau Allah di muka bumi, kalimatnya bukan wa rafi'uka ilayya. Allah harus di luar sesuatu, bukan di dalam makhluk. Sedangkan perkataan ya, Allah ada di dalam hati, Allah ada di mana-mana, itu menyatakan bahwasanya Allah berada di dalam makhluk. Gak pantas Allah berada di dalam makhluknya, gak boleh. Itu akidah fatal itu. Apalagi sampai meyakini manunggaling kaula Gusti. Apa? Apa artinya itu? Bersatunya Allah dengan makhluk. Ya, ini dia katakan aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ya, Allah itu siapa? Aku. Terus kamu siapa? Allah. Kufur. Tuh, di antara prinsip Syekh Siti Jenar yang dianut oleh sebagian sekte Sufi. Tahu Sufi? Bukan suka TV, bukan? Suka film. Ya. Tarekat-tarekat itu ya, zikirnya nanti sudah macam-macam. Wah, aneh-aneh itu. Zikirnya itu teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantas berubah Allah, 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 huwa, 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 hu. Zikir dengan la ilaha illallah berubah jadi domir. Iya kan? Ini domir itu. Domir huwa berubah jadi hu. Gak ada, pernah Nabi SAW para sahabat itu lakukan kayak gitu, gak ada. Ringkas zikirnya kayak gitu, gak ada. Dan itu tambah lagi sambil terbang-terbang bisa itu, lompat-lompat itu. Ada yang seperti orang stres, orang gila itu ada. Kenapa kok bisa stres, bisa gila? Wong zikirnya salah. Gak mungkin kalau orang zikir biasa itu jadi lompat-lompat tuh kejang-kejang kayak gitu, gak ada itu kayak gitu. Cuma sufi saja. Dari kalangan sufi saja kayak gitu. Tadi keyakinan terhadap Nabi Isa ini menunjukkan tadi Allah harus terpisah dari makhluk. Ya, nggak boleh bersatu dengan makhluk. Nah, dalam ayat di atas ini tentang Al-Imran ayat 55 tadi dan An-Nisa 157 159 diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim telah membunuhnya dan hal ini pun dibenarkan oleh orang Nasrani. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sedangkan Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Nah, sekarang kita lihat kisah sebenarnya tentang diangkatnya Nabi Isa dan yang dibunuh itu siapa? Atau yang disalib itu siapa? Di sini saya sebutkan riwayatnya dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini dari Imam Ibnu Abi Hatim An-Nasa'i dalam tafsirnya dan juga oleh At-Tabari. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir menyatakan sanad riwayat ini hasan. Lihat ceritanya dari halaman 6. Yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Isa adalah murid beliau yang masih berusia muda dan ini termasuk murid paling setia. Biasanya cerita yang keluar, bahkan orang-orang muslim itu bawa cerita kalau yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah murid Nabi Isa yang pengkhianat. Ya, murid Nabi Isa yang pengkhianat. Namun yang benar di sini adalah itu murid yang setia. Ceritanya demikian. Ini dari Ibnu Abbas, ia menceritakan ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Beliau pun keluar menuju para sahabatnya. Dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun.
Ingat ya, murid-murid Nabi Isa disebut apa? Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sungguh di antara kalian ada yang mengufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku, ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri, lantas Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, sudah duduk saja engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya dan pemuda tadi masih tetap berdiri. Isa katakan sama. Ya, Isa katakan lagi ketika itu dan ia mengatakan, Isa datang lagi ketiga kalinya, dia katakan, aku wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa. Lantas Isa pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi. Mereka membunuhnya, lantas menyalibnya. Sebagian mereka pun mengufuri Isa sebanyak 12 kali setelah sebelumnya mereka beriman kepada Nabi Isa. Karena tadi kan Nabi Isa sudah beritahu ya, ada di antara muridnya yang mengufuri sebanyak 12 kali. Yang terjadi setelah Nabi Isa itu diangkat ke langit. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya. Kemudian Allah naik ke langit. Berarti Nabi Isa itu Allah. Kelompok pertama. Mereka ini disebut Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah. Sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Berarti ini menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Mereka inilah Nasturiyah. Kemudian kelompok ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya. Sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Mereka ini yang golongan ketiga. Kelompok ketiga adalah kaum muslimin. Berarti 3 kelompok ya. Ingat kelompoknya. Satu apa tadi? Meyakini apa? Meyakini apa? Yang diangkat ke langit siapa? Allah. Berarti dia nganggap Isa itu Allah. Yang kedua nganggap Isa apa? Anak Tuhan. Yang ketiga yang menganggap Isa adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga inilah yang dinamakan kaum muslimin saat itu. Berarti ini yang punya akidah yang lurus saat itu. Yang menganggap Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Maka kelompok pertama dan kedua kafir. Yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat faedah dari riwayat ini. 1. Setelah Isa diangkat ke langit, ada sebagian murid Isa yang beriman dan ada sebagian lainnya itu yang kufur. Padahal itu murid Nabi yang mulia. Yang kedua, Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa tidak disalib. Namun beliau diangkat ke langit. Yang mati dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Maka nggak boleh sebut Nabi Isa itu mati di tiang salib. Ya, nggak boleh sebut ini. Dan istilah Nasrani itu ada Paskah ya. Ada Paskah 2 macam. Pertama apa? Kematian dan kebangkitan. Ya. Kan ada liburnya itu kan? Kematian dan kebangkitan. Enggak tahu?
Soalnya saya hidup di lingkungan mereka jadi pada tahu sih kalau liburnya itu. Soalnya kalau pas pasca itu liburnya panjang sekali kalau di Papua dulu. Ya. Itu jadi hari libur luar biasa itu. Tahu-tahu tentang itu. Wah, kok libur lama nih? Oh, pasca ini berarti. Kalau sekarang, kalau dulu nggak terlalu lama. Kalau sekarang libur Natal sampai tahun baru juga lama. Maka kalau orang di sini di Jawa sini merayakan tahun baru, kita kalau hidup di asli tinggal di sana lama, tahu itu setelah tanggal 1 malam itu tahun baru, tanggal 1 itu ada misa khusus. Orang Muslim nggak ada misa kayak gini, itu nggak ada. Ya. Berarti itu keistimewaan orang Nasrani, dia nganggap itu hari luar biasa. Malamnya kaum Muslim peringati, pagi harinya orang Nasrani yang ibadah. Maka mereka nganggap bahwasanya itu hari raya mereka. Orang Muslim cuma asal ikut-ikutan saja. Ya, sampai nanti saat ini itu dibuat zikiran lah, buat sholawatan lah, macam-macam. Mau ikut-ikut misa-misanya Nasrani kayak gitu. Untuk apa? Kalau orang yang hidup tahu itu, wah ini bukan perayaan kita, uang mereka yang merayakan kok. Mereka buat ibadah khusus. Kalau sekarang umat Islam sibuk-sibuk juga kayak gitu. Ustaz, biar waktunya diisi yang manfaat gitu. Buat lagi. Mungkin ustadznya setelah zikiran itu nanti ya pesta kembang api lagi mungkin. Waktu begitu terbuang terus tambah tasyabbu lagi. Ya lakukan ibadah yang tidak manfaat gitu. Terus yang ketiga, yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid beliau yang setia dan bukan murid yang pengkhianat. Biasanya tadi yang saya ingatkan ya, yang tersebar cerita itu adalah murid pengkhianat. Kalau yang tahu cerita-cerita kayak gini dia tahu itu. Oh, itu murid pengkhianat itu. Bukan, ini bukan murid pengkhianat. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Katsir ini. Terus yang keempat, murid-murid Isa terpecah jadi 3 golongan. Ada golongan yang meyakini Isa adalah hamba dan utusan Allah, yaitu siapa tadi? Kaum muslimin. Ada yang meyakini bahwa Isa adalah Allah dan ada yang meyakini Isa adalah anak Tuhan. Nah sekarang setelah kita lihat tadi, berarti kesimpulannya Nabi Isa belum tiada, Nabi Isa diangkat ke langit. Al-Quran nantinya membicarakan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Di antara dalil yang membicarakan hal ini, di antaranya ayat pertama Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmu lis-saah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di antara maksud ayat ini adalah Isa akan turun di akhir zaman. Lihat lagi ayat kedua di halaman ke-10. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Tentang tafsiran ayat ini adalah sebelum kematiannya, yaitu sebelum kematian Isa. Isa belum mati. Nabi Isa masih diangkat ke langit. Waktu matinya nanti ada setelah membunuh Dajjal nanti di akhir zaman. Terus lihat lagi, itu ada 2 tafsiran di situ ya, saya tidak baca lengkap. Lihat lagi ayat ketiga surat Muhammad ayat keempat. Ya, surat Muhammad ayat keempat. Itu ada penjelasan lagi tentang ayat tersebut. Adapun hadis, kalau hadis ini membicarakannya jelas. Lihat di halaman 14. Ibnu Katsir itu menjelaskan hadis-hadis yang membicarakan turunnya Isa adalah hadis mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang membicarakannya adalah Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abu Umamah, An-Nawas bin Sam'an.
bisa dibaca An-Nawas bin Sam'an, bisa dibaca An-Nawas bin Sim'an. Pak Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Mujammi bin Jariyah, Abu Sariha, dan Hudzaifah bin Usaid. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Di antara hadisnya berbunyi seperti ini dari Abu Hurairah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lihat di halaman 15 bagian atas. Sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib. Lihat ya misinya ya. 1, menghancurkan salib. Beliau akan membunuh babi. Berarti yang kedua membunuh babi. Kemudian beliau akan menghapus jizyah. Berarti tugas yang ketiga adalah menghapus jizyah atau upeti. Lalu yang keempat, harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Dan ini sifat yang sama seperti munculnya Imam Mahdi. Karena ketika Imam Mahdi juga muncul, Imam Mahdi itu datang kemakmuran. Tadi disebut di sini sulit cari orang untuk diserai sedekah. Kemakmuran itu datang. Kemiskinan berarti sudah tidak ada lagi nanti di akhir zaman. Dan ingat ya, kalau muncul tanda seperti ini berarti ada proses dulu. Sekarang gimana orang-orang kita, orang Indonesia gimana? Masih ada utang nggak? Masih ada utang nggak? Banyak. Katanya Imam Mahdi muncul 2020. Utang saja masih ada. Mana belum datang kemakmuran dong? Gampang banget itu bantahnya. Imam Mahdi datang, muncul nanti, datang kemakmuran. Ini 2020 besok. Isu macam apa ini coba lihat. Kemakmuran datang itu. Tadi cari orang untuk diselain sedekah saja sulit. Di masa Imam Mahdi, masa Nabi Isa kayak gitu. Masa tanda-tanda ini belum muncul? Nggak usah bicara utang Indonesia lah, utang orang per orang saja lah gitu lah. Nggak usah bahas utang negara, utang orang per orang saja. Utang orang per orang begitu banyak coba lihat. Mau kredit kek, mau leasing kek, mau KPR kek, kartu kredit kek, apalagi utang online. Mahasiswa juga ada yang utang-utang online kayak gitu, ada. Nggak usah perlu debit kolektor macam-macam itu. Debit kolektor cuma orang keluarganya aja. Karena data-datanya sudah diserap semuanya, tinggal kalau utangnya telah dibayar, wah keluarganya ditelepon itu yang dalam kontaknya semuanya, teman-temannya juga. Utang malah merajalela, riba di mana-mana kayak gitu. Belum ada tanda-tanda kemakmuran seperti ini. Lompat lagi. Para ulama sepakat Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Coba lihat perkataan As-Safari ini. Ia mengatakan umat Islam telah sepakat. Ingat ya, umat Islam telah sepakat. Berarti kalau ada yang menyelisih perkataan ini berarti menyelisih ijma'. Ada yang tidak meyakini Nabi Isa turun berarti dia yang salah. Menyatakan bahwa Isa betul-betul akan turun kembali dan tidak ada satupun yang menyelisih pendapat ini. Yang mengingkari hal ini hanyalah para filsuf dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini kalau orang filosof sama dengan apa filosof? Jurusannya apa? Filsafat. Nah, pokoknya kalau sudah itu mengingkari banyak hal itu, termasuk masalah akidah nanti mereka ingkari. Masalah kubur diingkari, masalah-masalah gaib diingkari. Ya. Seperti di sini, dia ingkari Nabi Isa alaihissalam akan turun. Mereka-mereka ini sebenarnya tidak perlu dianggap perkataannya. Ya, para ulama telah menyepakati hal ini dan mereka yakini bahwa Isa akan berhukum dengan syariat Muhammad dan bukan membawa ajaran baru yang berdiri sendiri ketika ia turun dari langit. Nah, karena di antara prinsip dari ahli filsafat itu akan menolak hadis-hadis ahad. Ini prinsipnya orang Mu'tazilah. Dan yang mengikuti hal ini, saya sebut aja lah, nggak apa-apa lah, Hizbut Tahrir.
Yang mengikuti prinsip ini adalah Hizbut Tahrir. Alhamdulillah sudah dihapus oleh pemerintah. Ya. Walaupun pemikirannya masih ada. Di antara prinsipnya adalah pokoknya yang bisa diterima untuk masalah akidah cuma hadis mutawatir saja. Tidak boleh menerima hadis ahad. Jawabannya gampang. Hizbut Tahrir bukan pakar hadis. Dan tidak ada dari golongan mereka keluar satu ulama hadis pun. Sehingga kalau bukan bidangnya maka tidak boleh membicarakan tentang masalah hadis. Diam, tutup mulut. Kecuali kalau dari golonganmu itu ada situ pakar hadis keluar gitu. Nggak ada yang ngakui. Maka itu bukan bidangnya. Maka tidak boleh bicarakan yang bukan bidangnya. Ulama hadis masih menerima hadis ahad untuk masalah akidah. Kalau dia tidak terima, itu bukan bidangmu. Sama seperti dokter. Nggak boleh bicara masalah arsitektur. Orang arsitek tidak boleh berikan ya pendapat tentang masalah kedokteran juga nggak boleh. Karena bukan bidangnya. Diam. Kalau nggak tahu, mendingan diam. Ya, jadi bicara sesuai bidangnya gitu. Itu diantara prinsipnya itu. Dan ini yang menunjukkan ya prinsip kayak gini tadi, rusaknya akidah Hizbut Tahrir. Saya sebutkan hal ini karena pemerintah sudah larang sih, jadi saya bebas saja sebutkan ini. Ya, kalau ada yang dulu-dulu ikut, saya harap bisa rujuk pendapatnya ini. Karena sudah menyimpang bukan dalam masalah furu', ya, ini dalam masalah usul. Dalam masalah akidah itu menyimpangnya itu. Dan sekarang pemahamannya mulai beralih, pokoknya dialihkan pada pemahaman semua golongan bisa disatukan. Maka ada istilah sekarang united. Ya, itu mau dialihkan ke situ. Karena sudah dilarang yang ini, maka dialihkan ke apa? United tadi. Terus paham kayak begitu. Maka kalau ada foto saya di situ, saya nggak pernah setuju dengan itu. Sudah saya sebutkan dari dulu-dulu itu. Mau diundang berulang kali United lagi, nggak akan pernah mau. Apa-apaan disatukan dengan macam-macam ya orang-orang di situ. Ada ahli kubur di situ, ada ahli jimat di situ, ada ahli solawatan di situ. Ya. Ngapain bersatu dengan ini? Apa-apaan ajaran kayak begitu? Prinsip akidahnya beda-beda. Orang macam-macam, gado-gado, bukan gado-gado juga, gado-gado masih enak gitu. Bilang gado-gado masih enak. Ini campur aliran macam-macam. Sudah nggak benar lagi. Prinsip akidah itu. Saya terangkan kayak gini karena mahasiswa kayak gini itu semangat banget itu. Pokoknya Ustadz khilafah Ustadz. Khilafah gitu. Bangun sesuatu tuh nggak dari atas dulu mas. Dari bawah dulu dong. Pondasi kokoh dulu tuh akidah. Masalah hadis saja mutawatir ahad saja itu nggak tahu, masalah prinsipal kayak gini aja nggak tahu. Mau boro-boro bangun itu atap itu yang di atas yang tinggi. Prinsip akidahnya saya sudah rapuh karena dia cuma pakai prinsip apa? Cuma dari hadis mutawatir. Padahal hadis ahad begitu banyak itu membicarakan masalah akidah juga. Termasuk hadis innamal a'malu bin niat. Itu dari perawi atasnya itu hadis ahad. Yang mendengar ini cuma sahabat Umar bin Khattab saja, turun ke bawah. Ahad itu. Dia nolak hadis dasarnya dalam masalah akidah ini. Hadis pokok dalam masalah akidah itu Pak Bu. Itu masalah dasar, masalah prinsip itu, prinsipal. Ya. Ini bukan masalah-masalah furu'. Kalau masalah furu' misalnya mau dia tangan sedekap ataukah tidak nanti ba'da ruku', ya. Masalah furu', cabang. Mau turun lutut dulu apakah? Tangan dulu, furu'. Mau ketika tahiyat akhir itu kaki keluar ataukah tidak? Furu'. Ya, iftirosh tawaruk, furu'. Ada masalah prinsipal. Prinsipal ini yang dipegang. Prinsipal ini nggak bisa diselisih, nggak bisa. Maka kalau misalnya tadi As-Safari ini katakan ijma, kesepakatan ulama harus meyakini Nabi Isa alaihissalam. Oh berarti semua sepakat.
Nabi Isa AS turun nanti di akhir zaman. Semua sepakat, semua mazhab berarti. Kalau ada yang menyelisih hal ini dengan mengatakan itu hadisnya ahad saja, oh dia yang salah. Karena dia sudah menyelisih prinsipal di sini. Nah, terus dia di halaman 17, ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim fa imma Isa fa ahmaru ja'dun aridu sadri wa amma Musa fa adamu jasimun sabtun ka'annahu min rijali zut. Saat aku diisrakan, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap, dan dadanya itu bidang. Dada bidang itu gimana itu? Hah? Six pack? Enggak dibilang six pack kok di sini. Enggak ada dibilang six pack. Dadanya bidang aja gitu. Ya, atau dadanya itu lebar gitu. Kok usah tambah-tambah six pack di sini? Itu pengertian kita gitu. Jangan samakan. Nanti jadi pakai prinsip lagi. One pack itu enggak afdol, six pack itu yang afdol. Apa-apaan? Bahagialah yang one pack, ya. Mau ngomong nggak tekan. Sedangkan Musa adalah orang yang kurus. Coba lihat tuh, kurus. Keutamaan orang kurus berarti ya. Kurus tinggi. Seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan atau Afrika. Ya, ini lagi menyebutkan ciri-ciri, tidak menyebutkan keutamaan di sini. Ini jangan kamu bawa hadis ini, wah ini hadis keutamaan ya, badan bidang ini six pack ini, makanya kamu harus rajin nge-gym lah. Enggak usah. Apa adanya aja, qanaah lah, nerimo aja lah apa keadaannya gitu. Ya. Gak usah terlalu ini bangga dengan badan ini, badan itu. Ya. Terus dari Abu Hurairah juga, ia berkata, ciri lagi dari Nabi Isa. Tidak ada Nabi yang hidup antara masaku. Masanya siapa? Nabi Muhammad dan Isa. Berarti Nabi Isa itu yang terakhir. Dan itu Nabi terakhir dari Bani Israel. Ya kan? Baru setelah itu datang Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya maka kenalilah, ia adalah laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulitnya merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Terus seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Tadi sebutkan juga ketika sebelum Nabi Isa itu ditangkap tadi itu. Nah, disebut juga ada sesuatu yang menetes itu seperti air. Beliau akan merangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada masa beliau Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal. Dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Nah, setelah membunuh Dajjal tadi seperti kata Imam Suyuti ya, Nabi Isa akan hidup selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Berarti sekarang belum meninggal. Nanti hidup 40 tahun, setelah itu meninggal dunia, baru disolatkan oleh kaum muslimin. Ada lagi ciri-cirinya. Ditampakkan kepadaku para nabi. Ternyata Musa adalah salah satu jenis laki-laki seperti laki-laki dari Bani Syanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam, ternyata beliau mirip dengan orang yang telah aku lihat, memiliki kemiripan dengannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Aku pun melihat Ibrahim, ternyata dia mirip dengan orang yang aku lihat mirip dengannya, yaitu sahabat kalian, maksudnya beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Dan aku melihat Jibril, ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku melihat kemiripan dengannya, yaitu Dihya. Dalam riwayat Ibnu Rum disebut Dihya bin Khalifah. Nah, itu di antara ciri-cirinya. Berarti kita simpulkan, Nabi Isa tingginya gimana tadi?
sedang. Dadanya gimana tadi? Bidang. Kulitnya warna apa tadi? Kemerahan. Badannya tegap. Kurus. Kalau Nabi Musa kurus. Kalau Nabi Isa ini tadi kan dadanya bidang. Terus apa misinya ketika nanti turun ke muka bumi? Apa tadi? Menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah. Ya, menghapus jizyah. Kemudian mirip dengan sahabat Dihya bin Khalifah. Hidup berapa lama nanti setelah bunuh Dajjal? 40 tahun. Nanti akan meninggal, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Nabi Isa turun di saat kaum muslimin solat subuh lalu akan memerangi Dajjal. Lihat halaman 19, lihat dalilnya. Imam mereka adalah seorang laki-laki yang soleh. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam sholat subuh, ya sholat subuh ya ingat ya, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam. Berarti Isa turun pada sholat subuh. Maka mundurlah imam mereka ke belakang, yaitu maksudnya Imam Mahdi, supaya Isa maju untuk mengimami sholat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya, yaitu pada pemimpin mereka, sambil berkata, majulah dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kalian. Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat, dan ketika sholat telah usai Isa berkata, bukalah pintu. Menunjukkan Isa jadi makmum di belakang imam kaum muslimin. Isa jadi apa? Makmum, bukan jadi imam. Karena ketika dipersilakan malah suruh imamnya itu untuk maju. Juga dijelaskan, dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Nabi Isa bin Maryam, lalu ia mengimami mereka. Juga dalam hadis dikatakan, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW pun mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Nabi Isa jawab, tidak. Sesungguhnya di antara kalian sudah ada yang menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Jawab Nabi Isa, itu memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dari penjelasan tadi, kesimpulan berarti untuk halaman 21, Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Bukan turun cari pengikut lagi yang ikut Nabi Isa. Namun Nabi Isa itu jadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam hadis di halaman 21, bagaimana keadaan kalian apabila Isa putra Maryam itu turun pada kalian dan menjadi pemimpin kalian? Lalu aku berkata pada Ibnu Abu Zaib bahwa Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nafi, dari Abu Hurairah, pemimpin kalian adalah dari kalian. Ibnu Abu Zaib berkata, apakah kamu tahu sesuatu apa yang dijadikan dasar memimpin kalian? Aku balik bertanya, apakah kamu akan mengabarkan kepadaku? Ibnu Abu Zaib berkata, dia akan memimpin kalian berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Berarti Isa bin Maryam mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sanggahan bagi segolongan orang yang tidak mengakui turunnya Nabi Isa. Ya, kesimpulannya tadi sudah ya. Lihat halaman 22, Al-Qadi mengatakan sebagian Mu'tazilah. Ini tadi yang saya bilang, mengandalkan logika, menolak masalah akidah dengan hadis ahad saja. Ya, harus dengan hadis mutawatir. Nah, itu prinsip Mu'tazilah. Juga dari Jahmiyah dan yang sepaham dengan mereka mengingkari turunnya Nabi Isa. Dalil-dalil sudah membantah keyakinan kayak begini. Bahkan tadi kata As-Safari ini ijma, kata sepakat para ulama.
Terus lihat lagi tempat turunnya Nabi Isa. Dari An-Nawas bin Sam'an. Tadi yang seperti saya sebut bisa dibaca juga dari Nawas bin Sim'an. Berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirikkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengira berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus. Damaskus di mana? Suriah. Di Menara Putih. Dengan menggunakan dua baju yang dicelup wars dan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh, bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud. Lalu membunuh Dajjal. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Berarti kesimpulannya, Nabi Isa turun di mana? Di Damaskus. Di menara apa tadi? Menara Putih. Maka jangan ada yang klaim turun di Indonesia. Awas kalau klaim kayak begini. Nggak pakai dalil. Ngawur. Lalu berapa lama Nabi Isa alaihissalam tinggal di muka bumi? Tadi disebutkan berapa? 40. Nah, namun sini ada beda pendapat di antara para ulama. Karena riwayat yang lain katakan 7 tahun. Coba lihat kesimpulannya. Dari sini. Halaman 27 saya simpulkan. Ada dari kitab Asyrah As-Sa'ah. Riwayat yang menyatakan bahwa setelah Isa turun ia akan tinggal di muka bumi 40 tahun. Karena riwayat ini lebih banyak. Sebagaimana disyaratkan tadi oleh As-Safarini. Namun boleh jadi 40 tahun seakan-akan dirasakan begitu cepat seperti 7 tahun. Jadi riwayat yang banyak sebutkan Isa nanti turun bertahan selama 40 tahun. Kemudian misi Isa bin Maryam lainnya adalah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kesimpulan misi Nabi Isa di sini dijelaskan di halaman 29. 1. Membunuh Dajjal. 2. Menghancurkan salib-salib. 3. Membunuh babi. 4. Menghapuskan jizyah atau upeti. 5. Menghancurkan agama selain Islam dan yang tersisa di muka bumi hanyalah Islam. 6. Memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. 7. Menjadi imam dan hakim yang adil dengan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Hikmah turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kok di akhir zaman? Kenapa enggak sebelum-sebelumnya? Kok menjelang hari kiamat? Nah, di sini ada hikmahnya. 1. Sebagai bantahan kepada orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Padahal yang dibunuh tadi siapa? Yang diserupakan. 2. Isa bin Maryam telah menemukan dalam Injil mengenai keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena tahu Nabi Muhammad utama, maka beliau ikuti syariatnya Muhammad ketika turun. Yang ketiga, turunnya Isa dari langit semakin dekat dengan ajal beliau. Beliau pun akan dimakamkan di muka bumi. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang terbuat dari tanah yang mati di tempat lain selain bumi. Semuanya akan mati itu di bumi. Terus yang keempat, turunnya Nabi Isa juga adalah untuk membungkam Nasara. Sungguh Allah akan membinasakan berbagai agama di masa Isa turun kecuali satu agama saja, yaitu Islam. Maka Isa akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi, menghapus jizyah, sehingga cuma ada satu pilihan, yaitu masuk Islam saja. Kemudian yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tadi sudah disebut ya, aku orang yang paling dekat dengan Isa
di dunia dan di akhirat, dan para nabi adalah bersaudara, dan dengan ayah mereka satu dan ibu berbeda, sedangkan agama mereka itu satu. Kemudian Rasulullah SAW adalah yang terspesial dan yang paling dekat dengan beliau. Isa bin Maryam sendiri telah memberi kabar gembira bahwa Rasulullah SAW akan datang setelah beliau. Beliau pun mengajak umatnya untuk membenarkan dan beriman terhadap hal itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa kabarkan di sini nanti akan datang setelah kalian seorang nabi namanya Ahmad. Wallahu a'lam bissawab. Selesai tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan nanti insyaallah akan berlanjut tentang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj seterusnya.